warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Ratna Pertiwi dari kelas akuntansi 6 SIP 3. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan tentang teori signaling teori. Dalam teori signal atau signaling teori adalah teori yang dikemukakan oleh Ross tahun 1977. Dalam teori ini dikemukakan bahwa pihak eksekutif perusahaan akan memiliki informasi yang lebih baik dan cenderung untuk memberikan informasi tersebut kepada calon investor. Adanya informasi berupa berita bagus yang dimiliki perusahaan terkait dengan prospek di masa yang akan datang diharapkan dapat meningkatkan harga saham perusahaan. Secara garis besar, ketersediaan informasi erat kaitannya dengan signaling teori. Informasi merupakan alat penting bagi para pembisnis maupun investor. Melalui informasi dapat diketahui gambaran mengenai keadaan perusahaan, baik saat ini, masa lalu, atau prospek masa depan perusahaan. Informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dan lengkap adalah hal yang penting harus dimiliki investor sebagai alat analisis dalam keputusan investasi di pasar modal. Melalui publikasi informasi atau informasi yang diumumkan di media nantinya akan dijadikan oleh investor sebagai signal buruk atau signal baik pada upaya keputusan investasi. Reaksi pasar pada saat mengumumkan tersebut diterima adalah hal yang diharapkan ketika pengumuman tersebut mengandung signal yang baik. Signaling teori menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena dapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar atau investor dan kreditor. Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga rendah untuk perusahaannya. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut. Pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik atau good news atau sinyal buruk bad news. Jika pengumuman informasi tersebut sebagai sinyal baik bagi investor, maka terjadi perubahan dalam volume perdagangan saham. Pengumuman informasi akuntansi memberikan sinyal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik dan di masa yang akan mendatang, sehingga investor tertarik untuk melakukan perdagangan saham. Dengan demikian, pasar akan bereaksi yang tercermin melalui perubahan dalam volume perdagangan saham. Dengan demikian, hubungan antara publikasi informasi, baik laporan keuangan, kondisi keuangan, ataupun sosial politik terhadap fluktuasi volume perdagangan saham terdapat dilihat dalam efisiensi pasarnya. Pasar modal efisien didefinisikan sebagai pasar yang harga sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan. Signaling teori memiliki keterkaitan pada variabel ukuran perusahaan. Perusahaan besar menunjukkan perusahaan mengalami perkembangan
sehingga akan memberikan sinyal baik kepada pihak luar, seperti para investor yang memberikan respon positif pada perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan berukuran besar akan mengungkapkan informasi yang lebih baik karena mendapat permintaan yang lebih besar dari publik dan para investor yang mengungkapkan informasi yang lebih lengkap. Signaling teori juga memiliki keterkaitan pada variabel profitabilitas, yaitu ketika perusahaan dengan tingkat probabilitas tinggi akan menggunakan informasi keuangannya untuk mengirim sinyal kepada pasar. Laporan keuangan yang memiliki tingkat probabilitas tinggi menunjukkan prospek perusahaan baik, sehingga investor akan merespon positif sinyal tersebut dan nilai perusahaan akan meningkat. Sedangkan keterkaitan signaling teori dengan variabel human resource accounting disclosure, yaitu ketika mendapatkan respon pasar yang baik, perusahaan memberikan sinyal berupa pengungkapan informasi yang lebih luas, termasuk pengungkapan akuntansi SDM. Pengungkapan tersebut akan memberikan informasi yang lebih detail bagi pihak luar, sehingga para investor akan semakin yakin dengan dana yang dikelola oleh sumber daya yang berkompeten di perusahaan tersebut. Sekian video penjelasan tentang signaling teori dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.